Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Arif Pamungkas dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang FTP atau File Transfer Protocol, yaitu 1. Pengertiannya, 2. Jenis-jenisnya, 3. Fungsinya, 4. Cara kerjanya, 5. Cara komunikasi antara klien dan server, 6. Kelebihannya, 7. Port yang digunakan, 8. Konfigurasinya. Apakah FTP itu? FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya, apa jenis-jenis dari FTP? FTP server adalah layanan server untuk menjalankan software yang digunakan ketika ada proses transfer data ke FTP client. FTP server memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk melakukan pembagian data, menyediakan layanan implicit remote computer, dan menyediakan layanan penyimpanan untuk komputer, serta melakukan transfer data dengan lebih efisien. Terdapat banyak pilihan aplikasi FTP server yang dapat digunakan, misalnya FileZilla Server, Pro FTPD, dan Cerberus FTP Server. Yang kedua, FTP Client adalah layanan komputer yang akan melakukan request transfer data ke FTP server. Perlu diingat bahwa proses transfer file dari server ke komputer maupun sebaliknya dapat terjadi ketika FTP client sudah terkoneksi dengan FTP server. Kebanyakan FTP client akan secara default diatur menggunakan koneksi pasif yang dinilai lebih aman. Dengan koneksi pasif, FTP client lah yang akan memberi request ke server untuk membuat koneksi, sehingga semua koneksi yang dimulai dari luar akan otomatis diblok. Ada beberapa aplikasi FTP client yang dapat digunakan sesuai sistem operasi komputer Anda. Misalnya FileZilla Client, CyberDuck, dan GFTP. Selanjutnya, apa fungsi dari FTP? 1. FTP adalah protokol yang melayani setiap user untuk melakukan transfer data dua arah. 2. Melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah, meskipun memiliki ukuran file yang besar. 3. Selanjutnya, fungsi FTP adalah melakukan backup website dengan mudah dan efisien. 4. Melakukan upload halaman website pada web server atau hosting ke internet. 5. Keuntungan menggunakan FTP dalam mentransfer data adalah jika sambungan terputus, pengiriman data tidak akan hilang. 6. Download file dari software publik. 7. Mengirimkan file yang memiliki ukuran besar, kemudian menjadikannya lampiran pada email. 8. Mengunggah file tugas maupun pekerjaan dengan mudah ke FTP server. 9. Melakukan distribusi dan revisi program oleh developer software. Selanjutnya, bagaimana cara kerja FTP? 1. FTP client akan melakukan permintaan koneksi terhadap server. 2. Setelah terhubung, FTP dapat menukarkan data kepada FTP client. 3. FTP dapat dilakukan dengan mode aktif maupun pasif. 4. Dalam mode aktif, server berperan aktif untuk menyetujui permintaan data. 5. Dalam mode pasif, server akan mempertahankan koneksi yang berarti pengguna bisa membuat saluran data dan saluran perintah. Server di sini dianalogikan tetap mendengarkan perintah namun tidak ikut berpartisipasi aktif dan lebih mengandalkan perangkat yang menangani sebagian besar tugasnya. Selanjutnya, bagaimana cara komunikasi antara klien dan server? Model komunikasi klien-server adalah model komunikasi dua arah yang akan berfungsi ketika klien meminta sebuah layanan atau service dari server. Model komunikasi klien-server pada dasarnya harus berjalan dengan aturan yang sama. Semua proses dari klien dan server yang harus berfungsi akan berjalan di dua arah. Biasanya, klien dan server akan saling berinteraksi, dan server hanya berfungsi ketika klien meminta layanan atau service dari server. Model klien-server adalah struktur aplikasi tersalur yang membagi tugas atau beban kerja dari klien antara penyedia sumber daya atau layanan, yang disebut server, dan pemohonan layanan dan sumber daya, dan itu yang disebut dengan klien. Seringkali klien dan server berkomunikasi melalui jaringan komputer pada perangkat keras terpisah, tetapi klien dan server dapat berada dalam sistem yang sama. Selanjutnya,
Apakah FTP memiliki kelebihan? Tentu saja. 1. Memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan sehingga kamu tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. Yang kedua, FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan di mana data yang dikirimkan tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Yang ketiga, meski menggunakannya memerlukan verifikasi, namun sudah ada software yang membantumu melakukannya, beserta dengan petunjuk verifikasi. Tambahan informasi, verifikasi menggunakan FTP ini hanya ada 2 langkah saja. Yang keempat, FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer. Selama prosesnya, sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang kamu kirim ataupun terima. Yang kelima, FTP mampu melakukan backup data dan file termasuk restore pada sebuah website. Yang ketujuh, transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. Yang terakhir, FTP dapat digunakan sebagai indirect komputer atau implicit remote computer. Selanjutnya, apa port yang digunakan dalam FTP? FTP bekerja menggunakan salah satu protokol yang dapat diandalkan untuk urusan komunikasi data antara klien dan server, yaitu protokol TCP yang menggunakan port nomor 21. Port 21 ini digunakan untuk mengirimkan komen atau perintah. Selanjutnya, bagaimana cara konfigurasi FTP? 1. Buka Debian Anda dan login. Ketik perintah su agar menjadi user root. 2. Setelah itu, konfigurasi IP address pada interface. Ketik perintah di bawah ini dan IP address sesuaikan dengan keinginan Anda sendiri. Contoh pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, simpan dan restart dengan menjalankan perintah di bawah. Yang keempat, install ProFTPD. Jika muncul ProFTPD konfigurasi, pilih standalone. Berikut perintahnya. Yang kelima, setelah instalasi berhasil, selanjutnya buka direktori ProFTPD untuk melakukan konfigurasi. Jalankan perintah di bawah ini. Yang keenam, setelah itu tambahkan beberapa skrip di bagian bawah. Skripnya ada di bawah ini. Penjelasan skrip di atas, anonymous/home/debian adalah direktori penyimpan data yang nanti akan diakses pada FTP. User Debian adalah nama user yang akan mengakses FTP tersebut. /anonymous, penutup dari skrip. Yang ketujuh, simpan konfigurasi di atas lalu restart ProFTPD dan lakukan perintah di bawah ini. Yang kedelapan, buat folder dalam /home/debian. Debian adalah nama username dari Debian saya jika Anda menggunakan username. Nama Anda sendiri, ubahlah skrip di atas dan sesuaikan. Berikut cara buat folder directory. Contoh tadi adalah perintah membuat folder dengan nama data mangdatek. Anda bebas mengubah contoh mkdir data Anda lalu cd/home/username Debian Anda. Yang kesembilan, buat user yang sudah didaftarkan tadi, ketik perintah yang ada di bawah ini. Yang ke-10, restart ProFTD dan jalankan perintah yang ada di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.